Salam jumpa kembali anak-anak. Kita lanjut mengenai mobilitas sosial bagian yang ketiga, yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kali ini adalah lanjutan dari tujuan pembelajaran yang kemarin, yaitu yang pertama memerinci saluran-saluran mobilitas sosial, dan berikutnya kalian dapat menguraikan dampak mobilitas sosial. Kita akan melanjutkan mengenai apa saja saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang seringkali digunakan karena melalui pendidikan ini seseorang bisa mengubah statusnya. Misalnya kita contohkan, semula dia dari golongan miskin, orang tuanya miskin, tetapi dia bekerja keras dengan sungguh-sungguh melalui pendidikannya, apalagi ketika dia kemudian memperoleh beasiswa dari pemerintah sehingga dia bisa mencapai sekolah yang tinggi, kemudian hasilnya ilmu yang dia dapat dia terapkan di dalam pekerjaannya dan dia mendapatkan banyak hasil dari pekerjaannya itu, tentunya dia akan mencapai status sosial yang tinggi, mengubah hidupnya. Memang pendidikan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Berikutnya anak-anak adalah organisasi politik. Banyak contoh orang-orang yang meniti karirnya melalui organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Contohnya kita ketahui tentang Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, yang pernah saya beritakan kemarin dalam video sebelumnya. Beliau dulunya mendirikan Partai Nasional Indonesia. Anak-anak, di dalam organisasi politik pun ini kalian bisa belajar dari tingkat SMP melalui OSIS. Nanti ketika kalian dewasa, kalian sudah bisa berkecimpung dalam partai politik. Melalui ini tentu kalian nanti bisa menjadi wakil rakyat. Secara otomatis mobilitas sosial kalian juga meningkat. Saluran mobilitas sosial berikutnya adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi di sini antara lain adalah koperasi dan badan usaha. Anak-anak tentu tahu di sekolah kalian pasti ada koperasi sekolah yang menyediakan kebutuhan bagi anak-anak sekolah. Jadi koperasi sekolah tentu mengutamakan pelayanan terhadap peserta didiknya. Demikian juga anak-anak, untuk meningkatkan mobilitas sosial, yaitu mobilitas vertikal ke atas, tentu akan ada banyak organisasi ekonomi. Seperti tadi adalah koperasi, kalau di nelayan ada koperasi nelayan, para petani ada koperasi petani, ada koperasi pasar, yang tujuannya sebenarnya adalah untuk menyejahterakan anggota koperasi, untuk menyejahterakan para petani, para nelayan, para anggota pasar. Itulah organisasi ekonomi. Berikutnya adalah organisasi profesi. Ada Ikatan Arsitek Indonesia, ada Ikatan Apoteker Indonesia, ada Persatuan Wartawan Indonesia, ada Persatuan Guru Republik Indonesia, ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan masih banyak
profesi lainnya. Bagaimana organisasi profesi itu dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Tentu karena organisasi profesi itu merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih menyatu, lebih kompak, dan lebih kuat untuk memperjuangkan profesinya. Anak-anak, kita akan lanjut mengenai apa saja dampak mobilitas sosial. Yang pertama adalah dampak positif. Ada 3 dampak positif, yaitu yang pertama mendorong seseorang untuk lebih maju, yang kedua mempercepat tingkat perubahan sosial, dan ketiga meningkatkan integrasi sosial. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Di sini dimaksudkan adalah dengan adanya keterbukaan, kesempatan seseorang pindah dari strata satu ke strata yang lain, tentu akan menimbulkan motivasi atau semangat seseorang ini untuk maju di berbagai bidang. Coba kita tengok ke belakang ketika Indonesia masih belum merdeka, tentu banyak rakyat Indonesia yang tidak bisa maju untuk mencapai cita-citanya. Beda dengan sekarang ini tentunya. Semua orang berlomba-lomba untuk bisa maju lebih baik. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial di sini. Maksudnya adalah kita contohkan bahwa sekarang ini masyarakat Indonesia sudah mulai berubah dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri. Perubahan seperti sekarang ini tentu tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas tentu dibutuhkan pendidikan yang memiliki kualitas. Keberhasilan mobilitas sosial di Indonesia ini membuat orang Indonesia juga akan bisa memperoleh kedudukan yang terhormat, terlebih bisa memperoleh kedudukan terhormat di mata dunia, bahwa orang-orang Indonesia sudah lebih maju dan banyak kemajuan di berbagai bidang. Kita contohkan saja anak-anak satu hal, misalnya ada seorang anak dari desa yang sukses di dalam pekerjaannya, tentu ini akan mempengaruhi teman-teman dalam satu desa itu untuk hidup lebih baik. Yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam sebuah masyarakat itu dapat meningkatkan integrasi sosial, dapat menyatukan kehidupan sosial di dalam masyarakat tersebut. Contohnya begini, masyarakat sosial dalam arti di sini mereka memiliki gaya hidup, nilai-nilai dan norma-norma yang baru yang baik, yang kemudian bisa diterima oleh sebuah masyarakat, itu tentu akan tercipta integrasi sosial karena mereka satu sama lain saling merespon akan hal-hal yang baik, akan hal-hal yang berupa kemajuan. Berikutnya kita akan membahas dampak negatif adanya mobilitas sosial. Coba perhatikan gambar ini anak-anak. Tentu kalian sudah tahu bahwa ini bukan gambar yang baik. Di sini Ibu maksudkan adalah contoh adanya konflik. Terjadinya konflik merupakan dampak negatif mobilitas sosial. Dalam sejarah bangsa Indonesia,
beberapa kali Indonesia sering mengalami konflik, baik itu konflik antar desa, konflik antar partai politik, karena partai politik berjuang adalah salah satunya untuk memperoleh kekuasaan. Tentu konflik bukanlah hal yang baik, karena di sini akan menimbulkan kekecewaan dan sakit hati. Dalam sejarah bangsa Indonesia, konflik bisa diakhiri bila mereka semua dalam kondisi ikhlas untuk bisa menerima kenyataan. Berikutnya adalah gangguan psikologis. Kita contohkan misalnya anak-anak, seseorang yang dulunya memiliki jabatan yang tinggi kadang merasa khawatir kehilangan jabatan. Bahkan sering terjadi juga orang-orang yang sudah memiliki jabatan kemudian dia memasuki masa pensiun, ada yang tidak rela melepaskan jabatannya itu, sehingga kemudian mereka menjadi gelisah. Individu yang seperti ini atau seseorang yang seperti ini tentu dia termasuk mengalami gangguan psikologis. Itulah anak-anak dampak negatif mobilitas sosial. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk seri mobilitas sosial bagian yang ketiga. Kiranya ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian secara pribadi. Sampai bertemu kembali dalam video berikutnya.